VOA This Morning. Halo, good morning, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Kamis 16 Januari 2025. Salam hangat dari Studio 17 VOA di pusat ibu kota Washington DC yang bersuhu cukup dingin ya, minus 9 derajat Celcius waktu saya bangun tadi pagi. Ya tentu saja waktu Amerika, saya Leonard Triono dan kali ini saya didampingi oleh produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan, diantaranya Israel dan Hamas capai kesepakatan gencatan senjata. The deal is structured in 3 phases. Phase 1 will last 6 weeks. It includes a full and complete ceasefire. Bank Indonesia turunkan suku bunga menjadi 5,75%. Inilah yang kemudian kita memutuskan BI Rate supaya mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan. Pendengar Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda dimanapun Anda berada, tentu saja di mana ada sambungan internet. Dan dengan tentu saja mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Pendengar kita segera awali dengan berita dunia pagi ini bersama Karlina Amkas. Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan bahwa kesepakatan gencatan senjata Gaza telah dicapai antara Israel dan Hamas. It's a very good afternoon because at long last I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached. Ini adalah sore yang sangat baik, karena akhirnya saya dapat mengumumkan gencatan senjata, kata Biden Rabu dalam mengumumkan gencatan senjata itu di Gedung Putih. Ia menambahkan bahwa kesepakatan soal sandera telah dicapai antara Israel dan Hamas. Kesepakatan tersebut yang muncul setelah berminggu-minggu negosiasi yang melelahkan di ibu kota Qatar, Doha, menjanjikan pembebasan secara bertahap puluhan sandera yang ditahan Hamas, pembebasan ratusan tahanan Palestina di Israel, dan akan memungkinkan ratusan ribu orang terlantar di Gaza untuk kembali ke puing-puing rumah mereka. Perdana Menteri Qatar mengatakan kesepakatan tersebut akan mulai berlaku pada Minggu. Israel mengatakan rincian akhir masih perlu dirampungkan. Biden mengatakan sandera Amerika akan menjadi bagian dari pembebasan sandera tersebut pada tahap pertama kesepakatan. PBB Rabu menyambut baik pengumuman kesepakatan gencatan senjata dalam konflik Gaza. Berbicara kepada wartawan di New York, Sekjen Antonio Guterres mendesak semua pihak untuk menghormati dan mematuhi ketentuan kesepakatan tersebut. Our priority now must be to ease the tremendous suffering caused by this conflict. Prioritas kita sekarang adalah meringankan penderitaan luar biasa yang disebabkan oleh konflik-konflik ini, kata Guterres. Kesepakatan akan memungkinkan datangnya bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke wilayah yang porak-poranda akibat perang selama 15 bulan. Kepala Hak Asasi Manusia HAM PBB Volker Turk Rabu menyerukan pencabutan sanksi barat yang dijatuhkan kepada Suriah atas perang saudara bertahun-tahun. Pasalnya, Presiden Bashar Assad kini sudah digulingkan dan pergi dari negara itu. Berada di Suriah, Turk juga mendesak keadilan transisi bagi para korban. Ia mengatakan bahwa itu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, sementara Suriah terus maju di bawah pemimpin barunya secara de facto. Revenge and vengeance are never the answer. Instead, there needs to be pembalasan dan dendam tidak pernah menjadi jawaban, kata Turk, sebulan setelah dinasti keluarga Assad yang telah berkuasa selama puluhan tahun berakhir ketika kelompok pemberontak merebut Damaskus. Turk bertemu Ahmad al-Shara'a yang memimpin Hayat Tahrir al-Syam, kelompok yang memimpin otoritas baru di Suriah. Dia mengatakan bahwa al-Shara'a meyakinkannya tentang pentingnya menghormati HAM semua warga Suriah dan bahwa otoritas akan mengupayakan kohesi sosial dan reformasi kelembagaan. 23 orang yang minum alkohol tercemar di Istanbul meninggal dalam 48 jam terakhir. Lebih dari 30 lainnya dirawat intensif karena keracunan, kata pihak berwenang pada Rabu. Belum ada komentar langsung dari Kementerian Kesehatan.
Keracunan akibat alkohol yang dipalsukan cukup umum terjadi di Turki, di mana produksi swasta meningkat pesat, sementara pemerintah menaikkan pajak minuman beralkohol. Data inflasi Amerika yang keluar pada Rabu menunjukkan harga barang-barang konsumsi naik lebih daripada perkiraan pada Desember di tengah kenaikan harga bensin. Indeks harga konsumen Departemen Tenaga Kerja naik 0,4% bulan lalu, sedikit lebih tinggi daripada yang diperkirakan ekonom yang disurvei kantor berita Reuters. Tingkat inflasi tahunan menjadi 2,9%. Tetapi apa yang disebut CPI inti yang tidak termasuk biaya makanan dan energi yang fluktuatif adalah 3,2%, turun dari bulan sebelumnya dan lebih baik dari perkiraan. Itu membantu mengangkat pasar saham pada Rabu. Para pedagang memperkirakan peluang yang hampir sama bahwa Federal Reserve atau The Fed akan memangkas suku bunga 2 kali sampai pada akhir 2025. Penurunan pertama akan terjadi pada Juni. Diperkirakan tidak ada penurunan suku bunga pada pertemuan kebijakan Fed pada bulan ini. 3 warga negara Tiongkok telah dijatuhi hukuman 7 tahun penjara di bagian timur Republik Demokratik Kongo. Mereka ditangkap karena memiliki emas batangan dan sejumlah besar uang tunai. Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada mereka pada Selasa malam atas pembelian ilegal dan kepemilikan ilegal mineral di Bukavu, ibu kota provinsi Kivu Selatan yang kaya emas. Ketiga pria tersebut yang dalam persidangan mengaku sebagai pedagang biasa ditangkap pada awal Januari di dalam mobil. Mereka membawa 10 emas batangan dan uang tunai $400.000. Semuanya disita petugas. Pengadilan Bukavu menjatuhkan hukuman penjara kepada mereka dan menjatuhkan denda $600.000 atas pembelian dan kepemilikan ilegal zat-zat mineral, kurangnya transparansi, keterlacakan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, dan pencucian uang. Demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden pada Rabu siang waktu Amerika tentu saja mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata di Gaza antara Israel dan Hamas. Sejumlah pemimpin dunia memuji pencapaian yang diharapkan akan mengakhiri konflik yang telah menewaskan lebih dari 46.000 warga Palestina dan memulangkan sisa sandera yang ditawan Hamas. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva. Good afternoon. It's a very good afternoon because at long last I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden didampingi Wakil Presiden Kamala Harris dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata di Gaza Rabu siang. Pengumuman ini disampaikannya hanya beberapa saat setelah ia bicara dengan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, yang sekaligus menjadi juru bicara tim mediasi dalam perundingan kesepakatan antara Israel dan Hamas di Doha. Kesepakatan gencatan senjata ini akan mulai berlaku pada hari Minggu. The deal is structured in 3 phases. Kesepakatan ini disusun dalam 3 fase. Fase pertama akan berlangsung selama 6 minggu. Ini mencakup gencatan senjata penuh dan menyeluruh pasukan Israel dari seluruh wilayah berpenduduk di Gaza, serta pembebasan sebagian sandera yang ditahan oleh Hamas, termasuk perempuan, orang tua, dan mereka yang luka-luka. Saya dengan bangga mengatakan Amerika akan menjadi bagian dari pembebasan sandera ini, dan tahap pertama juga. Saya dan Wakil Presiden Kamala Harris tidak sabar untuk menyambut mereka. And the Vice President and I cannot wait to welcome them home. Kesepakatan yang dicapai setelah perundingan yang melelahkan selama berminggu-minggu di ibu kota Qatar ini menjanjikan pembebasan puluhan sandera yang ditahan oleh Hamas secara bertahap, pembebasan ratusan tahanan Palestina di Israel, dan memungkinkan ratusan ribu orang yang mengungsi di Gaza untuk kembali ke tempat tinggal mereka yang tersisa. Kesepakatan ini juga akan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan yang memang sangat dibutuhkan. Berbicara di Doha, Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan, saya dapat mengatakan apa yang telah kita lihat dari Amerika dalam beberapa hari terakhir. Kolaborasi yang melampaui kedua pemerintahan adalah demonstrasi yang jelas atas komitmen Amerika untuk mencapai kesepakatan itu. Dalam sebuah pernyataan, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan mereka berharap perinciannya akan diselesaikan malam ini. Seorang pejabat Israel yang mengetahui perundingan itu mengatakan rincian berpusat pada konfirmasi daftar tahanan Palestina yang saat ini menjalani hukuman yang panjang atas serangan berdarah terhadap warga Israel dan akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan itu.
Setiap kesepakatan harus disetujui oleh Kabinet Netanyahu. Setelah resmi, kesepakatan itu diharapkan akan menghentikan pertempuran selama 6 minggu yang akan disertai dengan pembukaan perundingan guna mengakhiri perang secara keseluruhan. Selama 6 minggu nanti, 33 dari hampir 100 sandera akan dibebaskan, meskipun hingga kini masih belum jelas apakah mereka masih hidup. Masih belum jelas juga kapan dan berapa banyak warga Palestina yang mengungsi akan dapat kembali ke rumah mereka yang tersisa. Dan apakah perjanjian itu akan mengarah pada penghentian perang secara menyeluruh dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, yang merupakan tuntutan utama Hamas selain pembebasan tawanan yang tersisa. Pendengar, pihak berwenang Korea Selatan pada hari Rabu dini hari menahan Presiden Yoon Suk Yeol yang sedang menjalani proses pemakzulan. Langkah tersebut mengakhiri kebuntuan selama berminggu-minggu mengenai status terkini Yoon yang sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan. Tuduhan itu terkait deklarasi darurat militer yang diumumkannya beberapa waktu lalu. Berikut laporan tim VOA. Pendukung Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, yang dimaksudkan bentrok dengan polisi di luar kediamannya di pusat kota Seoul. Namun mereka tidak dapat berbuat banyak untuk menghentikan begitu banyaknya polisi yang memasuki kompleks Yoon pada Rabu dini hari. Setelah beberapa jam bernegosiasi dengan Yoon dan tim hukumnya, kebuntuan tersebut berakhir tanpa kekerasan. Yoon meninggalkan rumah dengan iring-iringan mobil, mempertahankan citranya sebagai presiden meskipun dia telah dimakzulkan. Ia adalah Presiden Korea Selatan pertama yang sedang menjabat yang dikenai tahanan. Yoon yang dituduh melakukan pemberontakan harus menjawab pertanyaan atas keputusan darurat militernya bulan lalu. Dalam pesan video yang direkam sebelumnya, Yoon bersikap menantang. 불법이 자행되고 무효인 tindakan ilegal yang berulang dan prosedur pemaksaan berdasarkan surat perintah yang tidak sah sangat menyedihkan. Menanggapi penangkapannya, Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan itu mengatakan dalam sebuah pernyataan yang direkam dari kediamannya pada hari Rabu bahwa situasi seputar penangkapannya menyedihkan dan mempertanyakan legalitasnya, seraya menambahkan bahwa ia tidak menginginkan adanya kekerasan dalam proses tersebut. Yoon mengatakan bahwa ia menyerahkan diri untuk diinterogasi guna menghindari kekerasan setelah lebih dari 3.000 polisi masuk ke kediamannya untuk menangkapnya. 저는 오늘 이들이 경호 보안 구역을 Hari ini ketika saya melihat mereka masuk ke area keamanan menggunakan peralatan pemadam kebakaran, saya memutuskan untuk menanggapi penyelidikan CIO, meskipun itu adalah penyelidikan ilegal, untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak menyenangkan. Namun, itu tidak berarti saya mengakui penyelidikan CIO. Sementara itu pendukung Yoon Suk Yeol yang marah berunjuk rasa di luar kantor investigasi korupsi untuk pejabat tinggi atau CIO pada hari Rabu setelah pihak berwenang menangkap pemimpin yang diberhentikan sementara tersebut. Park Jong-suk, 35 tahun, adalah salah seorang demonstran. Situasi saat ini digunakan sebagai cara untuk menyebarkan komunisme di Korea Selatan yang demokratis. Ini bukan hanya masalah pemakzulan Presiden Yoon. Ini terjadi karena kekuatan komunis di Korea Selatan telah mengubah Korea Selatan menjadi negara komunis. Saya berada di sini karena saya tidak bisa membiarkan itu terjadi. Pihak berwenang dapat menahan Yoon selama 48 jam sebelum mengajukan surat perintah penangkapan resmi. Namun penyelidikan pemberontakan bukanlah satu-satunya masalah yang dihadapi Yoon. Mahkamah Konstitusi negara itu juga akan segera memutuskan pemakzulannya, sebuah putusan yang dapat mencopotnya dari jabatan presiden. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Pendengar, berikutnya liputan dari Indonesia. Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan atau BI rate, maksud saya BI rate 25 basis point. Atau tentu saja ini sama dengan 0,25% ya, 1/4%, menjadi 5,75%. Bank sentral itu meyakini keputusan tersebut akan dapat mendorong perekonomian di Indonesia yang sedang melemah. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan keputusan ini diambil setelah melakukan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 14 dan 15 Januari 2025. Memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%, suku bunga deposit facility turun 25 basis point menjadi 5%, dan suku bunga lending facility juga turun 25 basis point menjadi sebesar 6,5%. Dalam kesempatan ini, Peri menjelaskan alasan utama mengapa BI memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan pada awal tahun. Ia menekankan ketika pihaknya menurunkan suku bunga acuan, kebijakan tersebut sudah sesuai dengan stance atau pandangan Bank Sentral, yakni pro-stability dan pro-growth. Dengan menakar kondisi dan dinamika yang terjadi baik di tingkat global maupun nasional, Peri meyakini bahwa keputusan tersebut sudah tepat. Untuk global, pihaknya memperhatikan arah kebijakan pemerintahan Amerika Serikat dan The Fed. Sementara dari sisi domestik, Bank Indonesia memonitor sejumlah indikator perekonomian nasional yang melemah, terutama dari sisi konsumsi. Hal tersebut katanya terlihat dari survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang menunjukkan pelemahan ekonomi yang sudah mulai terlihat sejak kuartal 4 tahun lalu. Inilah yang kemudian kita memutuskan BI rate supaya mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan. Apakah kita akan menunggu semuanya jelas? Ya, tidak akan jelas. This is the timing supaya forward-looking, preemptif kebijakan moneter. Ekonom Kor Indonesia Muhammad Faisal menyoroti kondisi domestik yang melemah sebagai salah satu pertimbangan utama Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuannya. Hal ini terlihat dari rendahnya inflasi yang hanya sedikit lebih tinggi dari sasaran target Bank Indonesia, yakni 1,57%. Dengan begitu, katanya butuh dorongan kebijakan, baik fiskal maupun moneter, agar perekonomian nasional bisa berjalan dengan lebih baik, sehingga permintaan dalam negeri bisa meningkat yang pada akhirnya bisa mengerek inflasi. Menurutnya langkah ini penting, mengingat target pemerintahan Prabowo Gibran yang menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh 8% dalam 5 tahun ke depan. Di tahun 2025 paling tidak itu di atas 5%. Nah, tapi karena target jangka menengahnya itu 8%, berarti perlu berbagai macam bauran kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan hanya fiskal tapi juga moneter, dan ini ada salah satunya sebetulnya ya, pelonggaran moneter untuk menggerakkan sektor real dan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.